Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan pada buku Bright in English kelas 9 pada chapter ketiga yang berjudul Stories Around Us. In this unit, we will learn to identify the structure, the language feature, and the message of narrative text. Second, analyze the structure, the language feature, and the message of narrative text. Third, comprehend spoken and written narrative text. And the last, write narrative text. Jadi pada chapter ketiga ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur, ciri kebahasaan, dan pesan dari teks naratif. Kemudian kita diharapkan mampu memahami teks naratif, baik lisan maupun tulis. Dan yang terakhir, diharapkan kita mampu menuliskan teks naratif. Sebelum membahas aktivitas yang ada pada chapter ketiga ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang materi direct dan indirect speech. Yang pertama adalah direct speech atau kalimat langsung. Ketika kita menulis kalimat langsung, kita dapat menyebutkan pembicara sebelum atau sesudah kalimat yang diucapkan. Contohnya, "Oh, they're just jealous," answer his best friend Tiara. "Just forget it, okay?" Nah, itu merupakan contoh kalimat langsung. Kalimatnya langsung diucapkan oleh si pembicara. Kemudian contoh yang kedua, "We're sorry, but it's too late. Now the doctor said." Maaf, tapi itu terlalu terlambat. Dokter mengatakan. Nah, itu merupakan ucapan yang diucapkan oleh dokter. Here are the example of writing a question in direct speech. Ini adalah contoh untuk menulis kalimat langsung dalam bentuk pertanyaan. Why did they do it to me? The mouse deer asked. What are they doing? Jadi di sini untuk kalimatnya itu bisa diletakkan di awal atau di akhir ya. Kita pertama bisa menyebutkan nama yang berbicara. Seperti the mouse deer asked. Di situ kita menyebutkan pembicaranya terlebih dahulu. Atau bisa juga kita menyebutkan pembicaranya di akhir kalimat. Here are the example of writing an exclamation or order in direct speech. Ini adalah contoh untuk kalimat perintah yang digunakan pada direct speech atau kalimat langsung. Come and dance with us. Mother shout. Mother shout, come and dance with us. Perhatikan dua contoh tersebut. Pada contoh yang pertama dituliskan kalimat langsungnya terlebih dahulu. Ada tanda petik, kemudian kalimatnya come and dance with us, kemudian diikuti dengan keterangan si pembicara, yaitu mother. Di contoh yang kedua, di situ kita menuliskan nama pembicaranya, yaitu mother. Mother shout, diberi tanda koma, kemudian diikuti dengan kalimat yang diucapkan. Come and dance with us. Direct speech makes stories more interesting. Kalimat langsung ini membuat cerita lebih menarik. Yang kedua yaitu indirect speech atau kalimat tidak langsung. Kita menggunakan indirect untuk melaporkan apa yang orang lain katakan. Berikut ini ada beberapa contoh untuk kalimat indirect speech dalam bentuk yang statement atau kalimat pernyataan. Di sini saya berikan catatan untuk perubahan tenses dalam direct ke indirect speech. Kalimat langsung jika dirubah ke dalam kalimat yang tidak langsung, itu mengalami perubahan tenses ya. Untuk perubahan tensesnya sudah saya tuliskan seperti berikut ini. Untuk indirect speech pada kalimat pertanyaan atau question, untuk catatannya di sini perhatikan tanda baca dan penggunaan subjek serta kata kerja yang digunakan. Nah, di sini contohnya pada kalimat langsung direct speech ada kalimat where do you keep your heart? Asked the crocodile. Pada bentuk indirect speech-nya menjadi the crocodile asked the monkey where he kept his heart. Nah, di sini kalian perhatikan pada kata kerjanya, di situ keep berubah menjadi kept ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk kalimat direct
di indirect itu mengalami perubahan tenses. Ini tensesnya dari simple present berubah menjadi simple past. Kemudian contoh yang kedua, pada kalimat direct speech, the man asked me, who are you? Pada bentuk indirect speech menjadi, the man asked me, who I was. Yang kedua adalah indirect speech dalam bentuk yes-no question. Pada bentuk yes-no question ini, kita menggunakan if atau whether. Contohnya, pada direct speech, are you ready for the race? Apakah kamu siap untuk perlombaan? Ask the frog to the tortoise. Tanya kodok kepada kura-kura. Indirect speech-nya menjadi, the frog asked the tortoise if he was ready for the race. Yang ketiga yaitu indirect speech dalam kalimat command atau perintah. Pada kalimat perintah, kita tambahkan to atau not to pada kalimat yang digunakan. Contohnya, direct speech di sini, the lion growled to the fly. Leave me alone. Dalam bentuk indirect speech-nya menjadi, the lion growled to the fly, to leave him alone. Contoh yang kedua, the witch screamed to the kids, don't go to the lake. The witch screamed to the kids not to go to the lake. Jadi di sini untuk kalimat yang perintah itu kita menggunakan yang to. Untuk larangan kita bisa menggunakan not to. Baik, di sini saya akan membahas chapter ketiga pada unit pertama yang berjudul Respect Others, hargai orang lain. Pada aktivitas pertama, di sini terdapat gambar poster. Di situ terdapat laki-laki yang sedih, ya. Mengapa dia sedih? Karena di situ dia mendapati kata-kata intimidasi, yaitu loser, ugly, stupid, idiot, lame. Nah, itu merupakan kata-kata intimidasi, perundungan. Cyberbullying is bullying with the use of digital technologies. It can take place on social media, messaging platform, gaming platform, and mobile phone. Its repeat behavior aimed at scaring, injuring, or shaming those who are targeted. Jadi di sini kita membahas tentang cyberbullying. Cyberbullying itu adalah membuli di dunia maya. Misalnya mengirim pesan kepada orang lain. Pesan itu berisi tentang intimidasi, memberikan komentar kepada orang lain yang berisi tentang intimidasi juga, menyudutkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, mengapa hal itu sering terjadi? Karena gampang ya untuk dilakukan. Mereka hanya perlu mengirim pesan, menuliskan komentar, mengetik di smartphone mereka masing-masing. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu membuat orang yang diberi komentar seperti itu merasa sedih, kemudian minder, dan tidak percaya diri di masyarakat. Di zaman kecanggihan teknologi saat ini, gunakan internet dengan baik dan bijak, dan jangan menyakiti orang lain. Mari kita lawan cyberbullying. Activity 2, work in pairs, discuss about the poster, then share your thought with the class. Kerjakan secara berkelompok, diskusikan tentang poster di atas. Kemudian bagikan pikiranmu di depan kelas. Nah, di sini pada aktivitas 1 itu kan terdapat poster ya. Nah, pada aktivitas 2 di sini terdapat pertanyaan. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, what is the poster about? Poster tersebut tentang apa? Jika kita lihat pada aktivitas pertama, poster tersebut berisi tentang cyberbullying. The poster is about cyberbullying. Yang berisi kata-kata berbahaya. It's highlight the harmful word and phrase used in this form. Seperti loser, ugly, stupid, idiot, and lame. Nah, itu merupakan kata-kata intimidasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, why did the creator make the poster? Mengapa pencipta membuat poster tersebut? The creator likely made the poster to raise awareness about cyberbullying. Mungkin saja pencipta membuat poster tersebut untuk membuat kesadaran orang tentang bahaya dari cyberbullying. Nah, kalian bisa memberikan pendapat kalian ya di jawaban di aktivitas 2 ini. Ini hanya contoh saja. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga,
How do you feel about cyberbullying? Bagaimana perasaanmu tentang cyberbullying? Di sini saya memberikan pendapat tentang cyberbullying. Cyberbullying is a serious issue with harmful consequences for victims. Di mana cyberbullying ini merupakan masalah yang serius, yang berbahaya bagi seseorang. It can lead to emotional distress, anxiety, depression, and even self-harm. Jadi cyberbullying ini bisa membuat emosi seseorang, ya, bisa membuat orang-orang itu stres, emosi, kemudian bisa membuat seseorang itu gelisah, depresi, dan membahayakan diri. Activity 3. Read the story about Alexa. If you find new words, check their meaning in the vocabulary box. Bacalah cerita tentang Alexa. Jika kalian menemukan kata-kata baru, cobalah cek artinya pada kotak kosakata berikut ini. Nah, di situ terdapat vocabulary box. Kalian bisa menemukan kosakata baru di situ beserta artinya. Nah, di sini ada cerita tentang Tale of Cyberbullying. Kisah tentang cyberbullying pada bagian yang pertama. Nah, kalian bisa membaca cerita tersebut ya. Di sini saya akan ceritakan saja ringkasan dari cerita tersebut. Pada teks tersebut diceritakan seorang gadis cantik yang bernama Alexa dibully di dunia maya. Alexa adalah gadis populer di Cyberlandia. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuatnya banyak disukai di media sosial. Namun, di balik popularitasnya ada sisi gelap yang mengintai. Beberapa orang yang iri dan jahat mulai menyebarkan kebencian di akun media sosial Alexa. Mereka mengirimkan pesan-pesan yang menyakitkan dan komentar-komentar negatif. Awalnya, Alexa mencoba mengabaikan, tetapi serangan itu terus berlanjut hingga membuatnya merasa sedih dan terpuruk. Nah, itulah cerita Alexa, seorang gadis di Cyberlandia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada aktivitas 4. Nah, di sini ada soal ya, ada pertanyaan yang berhubungan dengan teks pada aktivitas 3 tadi, yang berisi tentang cerita Alexa. Pertanyaan yang pertama, where did Alexa live? Di mana Alexa tinggal? She lived in Cyberlandia. Dia tinggal di Cyberlandia. Pertanyaan yang kedua, what was Alexa like? Seperti apa Alexa itu? Pada teks tersebut disebutkan bahwa Alexa adalah perempuan yang cantik, ramah, dan suka membantu. She is beautiful, kind, and always helpful. Number 3, what happened when Alexa started to use social media? Apa yang terjadi ketika Alexa mulai menggunakan sosial media? When he started to use social media, a lot of people become her followers. Jadi ketika Alexa ini memulai menggunakan sosial media, banyak orang-orang menjadi pengikutnya. Number 4, what did the bullies do to Alexa? Apa yang pembuli lakukan kepada Alexa? The bullies sent her bad words, hurtful message, and nasty comment. Jadi pembuli tadi mengirimkan kata-kata yang buruk kepada Alexa. Kemudian pesan-pesan yang menyakitkan dan komen yang membuat sakit hati. Number 5, what did Tiara do to comfort Alexa? Apa yang Tiara lakukan untuk membuat Alexa merasa nyaman? Told her to ignore the bullies and that they are just jealous. Jadi, Tiara mengatakan kepada Alexa agar mengabaikan para pembuli tadi karena mereka hanya cemburu kepada Alexa. Activity 5. Di sini masih ada cerita lanjutan dari cerita Alexa. Di sini merupakan bagian kedua ya. Pada aktivitas 5 ini diceritakan bagian kedua dari cerita Alexa tadi. Nah, kalian bisa membacanya. Di sini saya akan memberikan rangkuman cerita dari kelanjutan cerita Alexa. Pada teks tersebut diceritakan bahwa Alexa menjadi korban cyberbullying, mendapatkan dukungan dari gurunya yang bernama Ibu Johnson. Ibu Johnson kemudian mengadakan pertemuan dengan seluruh sekolah untuk membahas tentang cyberbullying dan pentingnya kebaikan serta empati. Terinspirasi dari cerita Alexa, para siswa pun membentuk kelompok anti-bullying bernama Cyber Allies untuk mempromosikan keamanan online dan mendukung korban cyberbullying. In Activity 6,
Tick true or false based on the text you have read. If you tick false, add a note to support why you think that the statement is false. Pada aktivitas 6 ini, kalian menuliskan pernyataan ini ya. Pernyataan yang ada pada aktivitas 6 ini benar atau salah. Jika pernyataan tersebut salah, kalian harus memberikan alasan mengapa pernyataan tersebut salah. Contohnya pada nomor 1, Mrs. Johnson was Alexa's mother. Bu Johnson adalah ibunya Alexa. Apakah benar? Dari teks tersebut, Mrs. Johnson ini merupakan guru ya, one of the teacher Alexa in Alexa school. Nah, jadi Bu Johnson ini bukan ibunya Alexa, melainkan gurunya. Jadi kalian bisa memberi tanda centang pada kolom yang false, salah, kemudian menuliskan apa sih alasannya kok pernyataan tersebut salah. Nah, yang benar adalah Mrs. Johnson was Alexa's teacher. Bu Johnson adalah guru Alexa. The second statement, Alexa didn't tell Mrs. Johnson about her problem because she hated her. Alexa tidak menceritakan kepada Bu Johnson tentang masalahnya karena dia membencinya. Untuk pernyataan nomor 2, ini false ya, salah. Pada paragraf pertama, di kalimat terakhir, di situ dikatakan, she finally told Mrs. Johnson about her problem. Dia menceritakan kepada Bu Johnson tentang masalahnya. Number 3, Alexa's friend suggests that Alexa told Mrs. Johnson her problem. Teman-teman Alexa menyarankan kepada Alexa untuk menceritakan masalah tersebut kepada Bu Johnson. The statement is true. Number 4, Mrs. Johnson mentioned Alexa's name during the assembly. Bu Johnson menyebutkan nama Alexa ketika ada pertemuan. Nah, di situ kita lihat pada teksnya ya, di paragraf yang terakhir. During the assembly, Mrs. Johnson shared Alexa's story without revealing her identity. Jadi di sini Bu Johnson tidak menyebutkan identitas ya. So the statement is false. Number 5, Mrs. Johnson educates her students to respect others. Bu Johnson mengedukasi murid-muridnya untuk menghargai orang lain. Okay, this statement is true. Number 6, Cyber Alice was a name of a group which was against cyberbullying. Cyber Alice ini adalah nama kelompok yang menentang cyberbullying. The statement is true. Okay. Next, activity 7, pretend to be Alexa's social media friend. Write something to comfort Alexa. Pada aktivitas 7 ini, coba kalian berperan sebagai teman Alexa di media sosial. Kemudian tuliskan sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Jadi di sini kalian bisa menuliskan dukungan kalian kepada Alexa. Di sini saya berikan contoh untuk memberikan dukungan Alexa di media sosial. Next, activity 8, complete the sentence with said or told. Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata said atau told. Oke, kita lengkapi untuk yang nomor 1. The king that he was tired. Raja bahwa dia lelah. The king said. Number 2, Ron Harry that Hermione was ill. Ron told. The girl asked that she was a princess. The girl told us that she was a princess. Gadis itu mengatakan kepada kita bahwa dia adalah putri raja. The girl said that she was a princess. Gadis itu mengatakan bahwa dia adalah seorang putri raja. Bambi that he didn't like his new house. Bambi said that he didn't like his new house. Oke, buat kalian yang masih bingung penggunaan said dan told, nah di sini kalian bisa perhatikan ya. Untuk said itu diikuti oleh that ya. Said that he was tired. Said that she was a princess. Said that he didn't like his new house. Nah, kalau told itu diikuti
dengan subjek. Told Harry, told us. Nah, ini merupakan perbedaan dari said dan told. Activity 9. Use the pictures to complete the sentence. Gunakan gambar berikut ini untuk melengkapi kalimat. Nah, kalimatnya ada di bawah ini ya. Untuk kalimat yang pertama, I met Ika yesterday. Aku bertemu Ika kemarin. She said she was enjoying her singing course. Dia mengatakan bahwa dia menikmati kursus menyanyinya. Activity 12. The following text is the next part of the story about Alexa. Read the story. Pada aktivitas 12 ini masih ada cerita kelanjutan dari Alexa, yaitu bagian yang ketiga, part 3. Kalian bisa membaca. Di sini saya akan berikan penjelasan dari cerita tersebut. Pada part ketiga ini diceritakan, setelah mendapatkan dukungan dari teman-teman dan gurunya, Alexa memberanikan diri untuk melawan para cyberbullying dengan bantuan Cyber Alice, yaitu kelompok yang dibentuknya. Alexa melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah dan platform media sosial. Para pelaku pun mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Berita ini menyebar luas dan mendapat dukungan dari seluruh warga Cyberlandia. Alexa dan Cyber Alice kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka aktif mengadakan lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberbullying dan pentingnya bersikap bijak di dunia maya. Activity 13. Number the sentence based on the plot in the story of Alexa. Beri nomor pada kalimat berdasarkan cerita Alexa. Untuk urutan kalimat berdasarkan cerita Alexa, di sini yang pertama itu adalah yang mendapatkan support dari Cyber Alice. Alexa got support from the Cyber Alice. Ini yang nomor 1. Kemudian, Alexa report her problem to the platform administrator. Ini adalah kalimat yang kedua. Setelah itu, the town, you need to support Alexa and anti-cyberbullying. Yang keempat, di sini, the platform administrator punish the bullies. Dan yang terakhir adalah, Alexa and the Cyber Alice continue to work and fighting the cyberbullying. Alexa dan Cyber Alice tadi melanjutkan misi mereka, yaitu melawan cyberbullying. Activity 14. Work in groups of 4. Read the story about Alexa again. Complete the following table with the plot of the story from part 1 to part 3. Pada aktivitas 14 ini, bekerjalah secara kelompok. Bacalah teks tentang Alexa lagi, mulai dari bagian pertama sampai dengan bagian yang ketiga. Lengkapi bagian cerita berikut ini, mulai dari orientation, complication, dan resolution. Activity 16. Pretend to be Alexa. Retell the story based on your perspective as Alexa. Make any changes if necessary. Bayangkan jika kalian menjadi Alexa, kemudian dia menceritakan kembali pengalaman yang dialami berdasarkan sudut pandang Alexa. Nah, di sini sudah ada teks ya. Kalian bisa melanjutkan cerita tersebut seandainya kalian menjadi Alexa, apa yang kalian ceritakan pada teks tersebut. Coba kalian lanjutkan dari teks yang sudah dituliskan.
Berikut saya berikan contoh untuk aktivitas 15. Activity 16. Watch a movie about bullying on a streaming platform and write a synopsis. Your synopsis should answer the following question. Pada aktivitas 16 ini, tontonlah sebuah film tentang pembulian atau perundungan pada platform. Kalian bisa mencari di YouTube dan lain-lain ya. Kemudian tuliskan sinopsis dari film tersebut. Your sinopsis kalian harus menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, what is the movie about? Film itu menceritakan tentang apa? Kemudian yang kedua, who are the characters? Siapa tokohnya? Kemudian yang ketiga, what are the characteristics of the main characters? Bagaimana sifat dari tokoh tersebut? Yang keempat, what problem do the main characters face? Apa sih masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? Kemudian yang kelima, how the main characters overcome this problem? Bagaimana cara tokoh utama itu mengatasi masalahnya? Nah, jadi kalian bisa mencari videonya ya di platform atau di media sosial yang lain. Selamat mengerjakan! See you on the next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.